warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam akuntansi. Bertemu lagi di video pembelajaran akuntansi Bikin Happy bersama saya Yusmia. Untuk pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan soal uji sertifikasi kompetensi tahun 2020 yaitu PT AIRI Jakarta. Untuk selanjutnya yaitu kita posting layak jurnal penyesuaian. Sebelum kita masuk ke AJP, sebelumnya kita cek dulu trial balance-nya. Adanya di menu reports, kemudian trial, pilih accounts, tab accounts, kemudian pilih trial balance, klik customize, periodnya Desember, kemudian financial year-nya adalah 2019. Kemudian klik display. Nah, ini merupakan trial balance dari PT AIRI Jakarta per 31 Desember 2019. Tapi setelah saya cocokkan ke manual, ternyata ada perbedaan di fade-in, kemudian ada juga di purchase discount. Nominalnya tidak sesuai dengan manual. Kemudian setelah dicari tahu, berarti ada perbedaan di sini. Ada letak perbedaan, kalian klik di fade-in-nya. Kemudian ada yang 4 ini tanggal 14 Desember 2019 kalian klik. Nah, ternyata di sini teksnya masih PPN. Jadi ini harus kita ganti jadi NT. Kemudian ini juga NT, ini pun juga NT sama. Sehingga nanti pajaknya itu tidak ada 0, hanya ada minus 5.698.200 karena kalau purchase return itu tidak ada PPN-nya ya. Kalau sudah boleh kalian oke. Kemudian close, kemudian kita redisplay di sini. Nah, ini sudah sesuai ya dengan manual yaitu 41.140.000. Kemudian purchase discount-nya juga sama, sudah 20.098.200. Ya, jadi ada revisi sedikit di fade-in. Jadi kita ubah pajaknya untuk purchase discount menjadi NT sehingga nanti sudah sesuai dengan manualnya. Baik, kalau sudah close, kembali lagi ke menu command center. Kemudian setelah ini barulah kita masuk ke adjustment entries. Sebelumnya kita split dulu jajarannya menjadi 2. Yang pertama yaitu MPK AJP-nya atau dokumen penyesuaiannya, dan yang kedua adalah aplikasi MyOut-nya. Nah, untuk memo ini merupakan adjustment entries-nya. Untuk yang pertama ini kita reconcile. Adanya jadi 2 ya, ini yang pendapatan bunga dan beban adanya di reconcile. Kemudian kalau beban entertainment nanti kita menggunakan repo journal entry. Untuk yang pertama kita klik bank, kemudian reconcile accounts. Nah, di sini kita ganti akunnya jadi Bank BNI. Setelah itu kita ketikkan bank settlement date-nya adalah sesuai tanggal 31 Desember 2019. Kemudian nanti akan muncul untuk bank-bank semuanya. Tinggal kita klik bank entry-nya. Kemudian kita isi service charge, itu merupakan beban administrasi. Kemudian interest rate-nya itu merupakan pendapatan bunga. Nah, untuk amount-nya di beban administrasi adalah 160.000. Kemudian expense account-nya ini adalah bank charge ya, kepala 9. Untuk memonya boleh kalian ketikkan AJP saja. Kemudian yang kedua ini yang pendapatan bunga yaitu 800.000. Kemudian untuk income account-nya adalah interest revenue kepala 8 ya. Untuk memonya juga sama, AJP saja. Kemudian record. Nah, setelah di record ini ada, lihat di atas new statement balance dengan calculate statement ini masih belum
sesuai, jadi harus kita rekonsiliasi dulu. Caranya adalah kita checklist semua, kemudian yang AJP ini kita buang checklistnya, kemudian kita klik reconcile. Nah, sudah sesuai ya. Jadi ada new statement dengan calculate statement balance itu sama nilainya. Ya, kalau sudah boleh kalian di reconcile, kemudian reconcile lagi. Sudah ya, sudah sesuai. Kemudian kalian cancel dan kembali lagi ke menu command center. Untuk yang beban admin entertainment, ini kita masukkan ke accounts, kemudian report journal entry. Untuk general journalnya adalah M-02, kemudian date-nya adalah 31 Desember 2019. Memonya boleh kalian tuliskan AJP petty cash. Setelah itu untuk akunnya yang pertama adalah beban entertainment, itu kepala 6 ya, entertainment expense. Debitnya yaitu 500.000 sesuai dengan soal. Kemudian kreditnya adalah petty cash. Kemudian kalian tap masuk ke kredit, enter sampai out balance-nya menjadi 0. Kalau sudah boleh kalian record. Nah, untuk transaksi yang kedua, berdasarkan stock of name, saldo perlengkapan 31 Desember 2019 adalah senilai 4.500.000. Nah, ini harus kita lihat di trial balance lagi untuk perhitungan berapa selisihnya. Jadi kalau yang diketahui saldo perlengkapan yang kita masukkan ke adjustment itu adalah yang dipakainya atau digunakannya. Adanya di report, kita lihat dulu ya di menu trial balance-nya, customize, kemudian Desember 2019 display. Nah, untuk nominal supplies-nya ini 7.600.000, nanti dikurang sama 4,5 ya. Ini boleh kita close. Kemudian date-nya masih sama ya, 31 Desember 2019. Memonya yaitu AJP perlengkapan. Nah, untuk account-nya adalah supplies expense di beban kepala 6. Kemudian kita pilih supplies expense. Nah, untuk nominalnya bisa kita gunakan menu kalkulator di sini. Tadi di menu trial balance itu jumlahnya 7.600.000 ya. 7.600.000 kemudian dikurang sama data di penyesuaian yaitu 4.500.000. Kemudian kita sama dengan, nah hasilnya adalah 3.100.000. Enter. Kemudian untuk kreditnya adalah supplies kepala 1. Kita tap, enter. Jadi untuk transaksi yang kedua, jurnalnya adalah supplies expense. Pada supplies, nominalnya kita lihat dari trial balance, supplies, kemudian kita kurangi dari data penyesuaian. Kalau sudah kalian record, selanjutnya yaitu transaksi ketiga, itu iklan dibayar di muka, merupakan saldo iklan dibayar tanggal 1 November untuk menerbitkan iklan sebanyak 32 kali terbit sampai tanggal 31 Desember 2019 telah terbit sebanyak 9 kali. Ini maksudnya kita sudah bayar iklan dibayar di muka tanggal 1 untuk 32 kali terbit, namun pada saat tanggal AJP ini terbit 31 Desember 2019 baru 9 kali. Berarti nanti perhitungannya dari saldo iklan kemudian dibagi 32 dikali 9 ya. Nah, untuk menentukan saldonya kita klik reports, kemudian index to reports, sama kita pilih trial balance, customize Desember 2019 ya, kemudian display. Nah, kita lihat di sini untuk prepaid advertising itu sebesar 32 juta. Nah, nominalnya sama nih, bulat. Jadi 32 juta dibagi 32 sama dengan 1 juta. 1 juta dikali 9 berarti kita dapat nominalnya adalah 9 juta untuk AJP M04 ya. Kita close, kemudian kita general journalnya kita isi M-04, kemudian date-nya sama 31 Desember 2019. Nah, ini AJP-nya, memonya AJP iklan
dibayar di muka. Kemudian untuk account-nya adalah expense ya, kepala 6 yang advertising expense sebesar 9 juta tadi ya, kita hitung. Kemudian padanya kreditnya adalah advertising expense, discount, kemudian tab sebesar 9 juta. Nah, jadi untuk AJP ketiga yaitu advertising expense pada prepaid advertising sebesar 9 juta. Kalau sudah, boleh kalian record. Selanjutnya yaitu AJP biaya listrik dan telepon bulan Desember 2019 akan dibayar pada Januari 2020. Nah, ini berarti beban terutang ya, maksudnya ya, expense pada beban terutang. Untuk nominal sama tetap 3,4. General jurnalnya yaitu M05, kemudian DT sama, memonya adalah AJP, listrik, air, dan telepon. Kemudian untuk akunnya kepala 6, electricity, water, telepon and water expense sebesar 3.400.000. Kreditnya adalah kepala 2, itu accrued expense. Kredit, enter, sampai out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, record. Kemudian transaksi selanjutnya adalah memo ke-6, yaitu cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 1% dari piutang dagang akhir periode akuntansi. Nah, untuk menghitung ini kita harus tahu dulu saldo piutang dagangnya. Saldo piutang dagang kita lihat di reports, kemudian trial balance, customize Desember 2019 ya, kemudian display. Nah, untuk AR-nya adalah 370.240. Kita hitung dulu, saya sudah bikin hitungan sini. AR-nya 370.240.000. Nanti akan kita kalikan 1%, jadi 3.702.400. Kemudian nanti akan dikurangi sama allowance for doubtful debt, yaitu sebesar 3.738.400. Nah, AR dengan saldo AR yang tadi sudah dikalikan 1%, nanti harus dikurang dengan saldo allowance. Nah, ini sudah saya hitung, hasilnya minus 36.000. Kalau minus berarti allowance-nya di sebelah debit dan bad debts-nya di sebelah kredit, dibalik ya. Tapi kalau misalnya di sini hasilnya plus, berarti bad debts pada allowance. Karena di sini minus, berarti dibalik, allowance pada bad debts expense. Ya. Sekarang kita close, kemudian kita masuk ke record journal entry. General jurnalnya adalah M-06, kemudian tab, memonya adalah AJP, cadangan kerugian piutang. Cukup. Kemudian untuk yang debitnya adalah allowance dulu, karena minus tadi hasilnya ya, 36.000. Untuk debitnya tidak usah dikasih minus lagi, jadi kita hanya membalik jurnal, untuk nominal tetap sama. Kemudian untuk kreditnya adalah kepala 6, bad debts expense. Tab, kita isi 36.000 sampai out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah record, selanjutnya yaitu transaksi memo ke-7, yaitu penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan fiskal dengan melihat daftar aset tetap. Nah, ini berarti kita harus ada MUK jurnal yang pertama tadi ya. Kita lihat MUK jurnalnya untuk daftar aktiva tetap. Nah, ini kita lihatnya nominalnya yang penyusutan per Desember 2019. Jadi ada baris 1, 3, dan 4. Nah, ini milik building, vehicle equipment. Building, vehicle equipment. Ini ya, nominalnya 1.881.250, 290, sama 1.7812.50. Nah, ini kita jadikan ke jurnalnya. Pertama kita tulis dulu general jurnalnya, yaitu M-07,
kemudian date-nya masih sama, memonya adalah AJP penyusutan. Aset tetap. Kemudian yang pertama, kita lihat ke MK Journal lagi, daftar aktif tetapnya. Akunnya yang pertama beban dulu ya, 6, yaitu pertama tadi building, depreciation, expense building. Benar ya, building ya pertama. Ya, building dulu. Building. Nah, yang ini. Sebesar 1.881.250. Kemudian enter. Langsung ke kreditnya, yaitu akumulasi depreciation buildings. Enter. Kemudian langsung tap ke kredit. Jadi biar cepat disesuaikan dengan pasangannya masing-masing, debit kredit seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan vehicle ya, yang ke baris ke 4. Depreciation vehicle, kita kepala 6, depreciation expense vehicle sebesar 250.000. Padanya adalah akumulasi depreciation vehicle. Enter, kemudian tab. Yang ketiga, ini merupakan equipment, sama kepala 6, depreciation expense equipment sebesar 1.781.250. Kemudian untuk kreditnya akumulasi depreciation equipment. Setelah itu hasilnya adalah 3.912.500 dan sampai out of balance-nya menjadi 0. Kalau sudah, boleh kalian record. Langsung masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu yang ke-8. Karena pencatatan fed in dan fed out sudah sesuai dengan faktur pajak, maka kedua akun tersebut akan diselisihkan dan saldonya dicatat ke dalam akun fed payable. Nah, ini kita lihat di reports untuk melihat saldo fed in dan fed out-nya ya. Di trial balance customized Desember sampai 2019. Fed in di sini itu sebesar 41.140.000. Ada di sebelah debit ya, fed in-nya. Nah, kalau fed out-nya sebesar 47.990.000 ada di sebelah kredit. Nah, untuk menjurnal memo ke-8 ini, yang awalnya ada di sebelah debit, nanti kita pindahkan ke sebelah kredit. Kemudian yang awalnya di sebelah kredit, kita pindahkan ke sebelah debit. Berarti, untuk jurnal memo 8, fed out, kan tadi awalnya di kredit, kita debitkan, jadi fed out, kemudian pada fed in, nanti selisihnya ke fed payable. Ya, ini kita lihat ya, untuk fed out-nya 47.990. Kita close dulu boleh, atau kita minimize. Kita masuk ke general journal-nya, yaitu M-09. Memonya adalah AJP fed out dan fed payable. Untuk akun yang pertama kali, tadi karena yang ada di sebelah kredit, berarti untuk pertama kali ini fed out-nya dulu ya. Fed out nih, fed out di sebelah sini, sebelah debit ya. Di sebelah kredit ini kita debitkan 47.990. Fed out 47.990. Kemudian fed in, karena awalnya dia ada di sebelah debit, jadi kita kreditkan. Nih, ini debit ya. Ya tadi debit 41.140. Ini milik fed in. Nih, angka 114. Berarti kita kreditkan. Fed in 41.140. Bener ya, 41.140.
sehingga nanti selisihnya itu masuknya ke fact payable ala 2. Nah, selisihnya adalah 6.850.000 ya. Total kreditnya dan total debitnya 47.990.000, out of balance-nya 0. Kalau sudah, boleh kalian record. Kemudian masuk ke transaksi ke-9. Dari rekapitulasi jurnal penjualan diketahui bahwa besarnya nilai penjualan selama bulan Desember 2019 adalah sebesar 479.900.000. Maka dari itu hitunglah besarnya PPh pasal 4 ayat 2 bulan Desember berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 tarif 0,5%. Pajak tersebut akan dibayarkan pada Januari 2019. Jadi untuk dibayarkan bulan berikutnya ya. Untuk menjurnal transaksi terakhir ini mudah sekali. Jadi karena sudah ditentukan atau diketahui jumlah nilai penjualan selama bulan Desember, kemudian ada tarifnya, jadi tinggal kita kalikan 479.900.000 kita kalikan 0,5%. Nah, kita bisa menggunakan media kalkulator di dalam AJP ya. Jadi kita langsung masuk aja ke General Journal, yaitu M.09, kemudian DT sama, memonya adalah AJP PPh pasal 4 ayat 2. Nah, untuk jurnalnya yang di sisi debit itu kita bebankan ke pajak, yaitu kepala 9 income tax expense use account. Nah, untuk perhitungannya bisa kita menggunakan klik kanan kalkulator. Nah, di sini kita tuliskan 479.900, kemudian kita kali sebesar 0,5 ya, 0,5 dibagi 100 sama dengan hasilnya adalah 2.399.500. Anda juga bisa menggunakan kalkulator biasa agar lebih mudah, terserah nanti mau penggunaannya seperti apa. Kemudian untuk sisi kreditnya itu merupakan yang kepala 2 ya, karena kan masih beban terutang. Tapi kita cari yang PPh pasal 4 ayat 2-nya. Nah, berarti yang final tax payable 4 ayat 2. Use account, kemudian enter. Ini merupakan bukti memorial yang terakhir. Jurnalnya adalah income tax expense pada final tax payable artikel 4 ayat 2. Jangan lupa untuk mengecek out of balance-nya 0. Kalau sudah, record. Kemudian selesai untuk AJP, kita cancel. Nah, ini masih yang tadi ya, close. Kemudian di maximize. Demikian, itu merupakan tutorial untuk penginputan adjustment entries dari awal memo 2 sampai memo 9. Nanti video selanjutnya akan saya berikan mengenai cara cetak laporan ya. Jadi demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mempraktikkan. Terima kasih. Salam akuntansi bikin happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.